Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, anak kelas 2 SD Jatikarya 1. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Ya, anakku sekalian, bertemu kembali dengan Bapak ya hari ini jadwal pelajaran agama. Sebelum kita mulai, mari kita baca doa terlebih dahulu, yaitu baca basmalah dan baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kepahaman kepadaku. Amin. Ya, anakku sekalian, kita masih pelajaran ke-8, senang bisa membaca Al-Quran, yaitu melafalkan surat Al-Asr. Kemarin sudah melafalkan surat Al-Asr ya, wal asri ya. Nih coba Bapak baca lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah kemarin kalian sudah membaca, tapi hari ini juga Bapak pengen lihat juga bacaan laginya ya. Biasanya kan kalau di sekolah ini yaitu dibaca setelah selesai belajar atau kita mau pulang ya. Nah, ini kita langsung saja. Itu ada ibu sedang mengajarkan anak-anak ya. Itu surat Al-Asr. Terus ini sikap melafalkan, yaitu melafalkan surat Al-Asr. Diajarkan oleh Pak Guru. Terus ini menghafal surat Al-Asr, maka itu nanti dibaca lagi ya. Harus menghafal. Nah, kita langsung saja. Ini pesan surat Al-Asr. Nah, kalau diartikan itu wal asri, demi masa atau demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal soleh. Wa tawasaw bil haqqi, dan orang-orang yang saling menasihati dalam kebaikan atau kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Jadi Allah bersumpah dengan waktu, wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sungguhnya manusia itu sungguh dalam kerugian. Jadi Allah bersumpah dengan waktu itu, manusia itu rugi ya. Siapa yang gak rugi? Illal ladzina amanu, yang pertama ada orang yang beriman. Ya, beriman, yakin adanya Allah ya, yang rukun iman itu. Allah, para malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, qadar baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tidak rugi. Jadi yang pertama orang yang enggak rugi ya, waktu terus berjalan, yaitu pertama orang yang beriman. Wa amilus solihat, yaitu dan orang yang mengerjakan amal soleh, itu yang enggak rugi juga. Udah beriman terus kemudian mengajar amal soleh ya, beribadah, berbuat baik, belajar ya, seterusnya sedekah, infak, banyak amal-amal soleh itu. Sampai mengambil duri di jalan juga termasuk amal soleh, amal baik. Siapa lagi yang tidak yang tidak rugi? Wa tawasaw bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Jadi kalau orang ada yang salah, nasihati ya. Kalau orang yang keliru, nasihati. Kalau orang ada yang istilahnya salah jalan, nasihati. Wa tawasaw bis sabr, dan ya saling menasihati dalam kesabaran. Jadi kalau kita ada musibah ya, ada ujian ya, ada kecelakaan atau apa ya, saling nasihati, sabar ya. Itu qadar baik dari buruk dari Allah Subhanahu wa taala, kita sabar ya. Ada sakit, ada apa ya, nasihati, saling menasihati ya, supaya kita jadi orang yang beruntung. Nah itu, jadi manusia, Allah bersumpah dengan waktu, demi masa, demi waktu. Manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, dan saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Itu yang orang yang tidak merugi. Nah di sini ya pesan surat Al-Asr itu. Al-Asr artinya waktu atau masa. Pesan surat Al-Asr adalah bahwa semua manusia berada dalam
keadaan rugi apabila tidak mengisi waktunya tuh. Jadi kalau kita nggak mengisi waktu dengan baik, ya tadi beriman, beramal soleh, ya saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kebaikan, kesabaran, itu kita akan rugi. Nah itu tidak mengisi waktunya dengan perbuatan-perbuatan baik tuh. Jadi kalau kita tidak mengisi waktu dengan perbuatan-perbuatan baik, belajar, sholat, ibadah, ya bantu orang tua, bantu ibu, bantu bapak, bantu kakak, bersih rumah dan lain sebagainya, ya itu kita dalam keadaan rugi karena waktu terus berjalan tapi tidak ada perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Menggunakan waktu untuk kebaikan, disiplin waktu untuk kebaikan tuh. Jadi waktunya sholat, waktunya belajar, waktunya main silahkan. Ya waktunya bantu orang tua, ya seperti itu. Ya jadi banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan. Nah kalau kita nggak bisa melakukan kebaikan-kebaikan, waktu terus berjalan berarti kita termasuk orang yang merugi. Ya bagaimana kalau kita supaya tidak merugi, yaitu kita lakukan perbuatan-perbuatan yang baik, ya. Ya itulah anak-anakku sekalian, materi pada kesempatan ini. Selanjutnya kalian ini ada dua tugas nih. Yang pertama menulis. Apa yang ditulis? Yaitu yang ini, C, pesan surat Al-Asr. Al-Asr artinya waktu atau masa. Pesan surat Al-Asr sampai disiplin waktu untuk kebaikan. Itu pertama kalian tulis pesan surat Al-Asr, ya. Berapa baris itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 baris, ya. Tulis dari C, pesan Al-Asr. Yang kedua, kalian tetap hari ini itu membaca atau menghafal surat Al-Asr, ya. Menulis dan menghafal surat Al-Asr, ya. Jadi mau video atau pesan suara juga nggak apa-apa, ya, seperti itu. Ya itulah anak-anakku sekalian, jadi tolong kalian tetap semangat belajar, mudah-mudahan sehat semuanya, ya. Bapak ulang kembali tugasnya, yaitu tulis, yaitu pesan surat Al-Asr, itu ada 7 baris. Kemudian setelah itu kalian membaca kembali atau menghafal kembali surat Al-Asr, ya, dari bismillah sampai shadaqallahul adzim. Ya itulah materi pada kesempatan ini anakku sekalian. Insyaallah nih minggu besok katanya mau PTS, ya, penilaian tengah semester. Nanti Bapak ambil dari LKS saja, ya. Yang belum punya LKS nanti beli dulu, ya, di sekolah atau ambil dulu di sekolah, ya, seperti itu. Ya itu saja yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.